listrik baik muatan positif maupun muatan negatif. A. Arah arus konvensional. Arah arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. B. Arah arus elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jika pada suatu penghantaran dialiri muatan listrik, baik muatan negatif atau muatan positif sebanyak N dan besarnya 1, muatan tersebut adalah E, maka muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut adalah perkalian antara jumlah muatan listrik yang mengalir dengan besarnya muatan elektron. Persamaan arus listrik sebagai berikut. 2. Beda potensial. Beda potensial adalah perbedaan potensial di mana arus listrik dapat mengalir. Beda potensial listrik dinyatakan dalam satuan volt. Beda potensial dapat diukur dengan menggunakan alat berupa voltmeter. 3. Ukur Ohm. Rangkaian listrik yang sederhana dalam umumnya yang meliputi sumber listrik baterai, saklar lampu, dan voltmeter. Perhitungkan secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut. Dan rumus hambatan penghantar matematis. 4. Konduktor, semikonduktor, dan isolator. A. Isolator adalah bahan penghambat aliran listrik untuk mengalir. B. Semikonduktor adalah bahan yang ketika berada pada suhu rendah yang memiliki sifat isolator dan pada suhu tinggi memiliki tempat konduktor. C. Konduktor adalah bahan dalam menghantarkan listrik. 5. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yakni 1. Rangkaian seri sebagai berikut. 2. Rangkaian paralel sebagai berikut. 6. Sumber-sumber energi listrik. A. Nuklir. B. Minyak. C. Angin. D. Air. Dan E. Bioenergi. 7. Transmisi energi listrik. Transmisi energi listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit listrik hingga aluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan kepada konsumen listrik seperti rumah tangga, industri perhotelan, dan kawasan wisata. Transmisi energi listrik disebut PLN. Perhatikan urutan dalam transmisi energi listrik sebagai berikut. B. Penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaannya. 1. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. A. Sistem prabayar. Dengan sistem pembayaran, pemilik rumah memiliki kuota energi listrik dalam satuan kWh dan bentuk voucher. B. Sistem pasca bayar. Contoh sebagai berikut. 2. Upaya penghematan energi listrik. A. Mengganti lampu bohlam dengan lampu neon yang lebih hemat energi. B. Mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu ketika tidak digunakan. C. Mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari jika memungkinkan. D. Dan lain-lain. 3. Pencegahan bahaya penggunaan listrik. A. Pastikan tangan kalian kering ketika menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. D. Hindari memasang satu menyambung kabel stop kontak di tempat berair, misalnya bar dan kamar mandi. C. Dan lain-lain. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah.